warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams semuanya, apa kabar? Semoga Mams dan keluarga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Tiffany, saya editor Mother and Baby Indonesia yang hari ini berkesempatan untuk menjadi host Insta Live dan menemani Mams semua selama 30 menit ke depan. Gak lama lagi kita akan segera terhubung dengan seorang pakar, lebih tepatnya seorang psikolog klinis, yaitu Mbak Renita Purwito, Bachelor of Psychology MPSI. Kita akan membahas suatu topik untuk para pasangan yang terpaksa mau nggak mau deh nih Mams harus tinggal berjauhan. Kondisi ini lebih akrab kita sebut sebagai LDM atau Long Distance Marriage. Ya bahasa Indonesia mungkin pernikahan jarak jauh begitu ya Mams ya. Sebentar ya Mams, saya pin dulu obrolan kita kali ini. Oke, sambil nunggu terhubung dengan Mbak Renita, Mams bisa kirim pertanyaan seputar LDM atau Long Distance Marriage di kolom Insta Live ini ya. Karena untuk 2 pertanyaan terbaik akan diberikan voucher belanja dari Mother and Baby. Yuk yang punya pertanyaan langsung ditanyakan saja di kolom komen, nanti akan dijawab langsung oleh pakarnya. Jadi LDM ini kan memang tricky banget ya Mams ya. Para pasangan yang telah menikah memang umumnya tinggal bersama di satu atap. Tapi karena satu dan lain hal, kebanyakan karena karir, karena pekerjaan, atau tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pihak, jadi pasangan tersebut terpaksa menjalankan LDM atau Long Distance Marriage. Pastinya nggak mudah kan Mams menjalankan LDM, apalagi ketika LDM ini bukan cuma menjaga hubungan suami istri tetap romantis, tetap harmonis, tapi juga menjaga hubungan antara moms, dads, dan tentunya si kecil. Nah kalau udah ada anak pastinya LDM ini jadi lebih menantang ya nggak sih Mams? Nah gimana nih triknya menjalankan LDM yang tanpa drama? Ya gimana caranya menjalankan LDM tanpa saling curiga, tanpa saling tuduh, apalagi jalankan LDM tapi jarak jauh tapi tetap romantis gitu ya Mams ya. Dan yang terpenting kita nanti akan tanyakan juga ke pakarnya, yaitu ada nggak sih manfaat LDM? Nah nanti untuk menjawab semua pertanyaan itu tentunya bukan saya yang akan menjelaskan. Nanti kita akan segera terhubung dengan Mbak Renita Purwito, Bachelor of Psychology MPSI, dan mengupas tuntas tips sukses long distance marriage. Oke, kita coba hubungi Mbak Renita. Sudah ready Mbak Renita? Kita tunggu. Sedang menunggu Mbak Renita. Halo Mbak Renita, kita sudah terhubung dengan Mbak Renita nih. Hai Mbak Tiffany, selamat siang. Halo Mom semuanya yang baru join. Aduh, makin cantik aja nih Mbak Renita. Mbak Renita di sini suaranya terdengar jelas, tapi gambarnya agak putus. Kalau suara saya terdengarkah Mbak Renita? Terdengar sih, gambarku tuh agak putus ya. Iya, betul. Tapi suaranya terdengar sangat jelas. Gak apa-apa kali ya Mbak ya? Gak apa-apa deh ya, kita lanjut aja ya. Iya, selalu senang nih kalau ketemu Mbak Renita, karena gak cuma pintar, cantik, tapi juga suka bagi-bagi ilmu seputar psikologi, moms, dads, dan anak. Terima kasih, aku udah diundang loh Mbak Tiffany, senang banget ada di sini. Kita justru yang senang bisa sharing nih sama pakarnya langsung. Iya, jadi moms yang punya pertanyaan mengenai LDM, ayo tanya langsung di kolom komen, mumpung dijawab langsung nih oleh Mbak Renita. Dan pertanyaan terbaik berkesempatan mendapat voucher belanja loh moms. Oke, baik Mbak Renita, kali ini kan kita mau membahas cara tepat menjalankan LDM atau long distance marriage gitu ya Mbak ya. Tipsnya bagaimana dan biar nggak begitu banyak dramanya gitu kurang lebih. Nah jadi kan menjalankan LDM ini pasti nggak mudah ya Mbak ya. Suami istri yang satu atap aja bisa cekcok. Apalagi yang tinggal beda kota, beda pulau, atau bahkan beda negara. Aduh, kalau saya sih nggak sanggup kayaknya menjalankan LDM sama suami. Nah jadi sebelum membahas lebih jauh, saya mau tanya dulu nih, basicnya dulu deh. Yang dimaksud LDM itu apa sih Mbak? Dan kalau dari sisi psikologinya, tantangan atau kendala ya yang sering terjadi ketika suami istri menjalankan LDM itu apa saja sih Mbak Renita? Monggo Mbak.
Ya, seperti yang tadi Mbak Tiffany jelaskan kan LDM atau long distance marriage ya, atau Iya, pernikahan jarak jauh lah ya. Pokoknya iya, pernikahan yang memang dijalankan itu tidak satu rumah. Jadi mungkin beda kota atau bahkan beda pulau, beda negara. Nah, itu bisa dikatakan LDM gitu ya. Nah, iya. kalau misalnya tantangan-tantangannya yang banyak terdapat pada pasangan LDM itu biasanya trust issue ya, rasa Oh, percaya terhadap satu oke. sama lain tuh pasti adalah yang menjadi potensi konflik. Kemudian loneliness ya, kadang-kadang kan kita kan butuh keberadaan fisik pasangan kita untuk berada di Betul. dekat kita. Mungkin kalau misalnya sekarang itu kan memang kita dibantu oleh teknologi ya, bisa video call, bisa chatting kapan aja, tapi untuk beberapa orang kedekatan fisik, sentuhan itu memang sangat penting sehingga ketika tidak merasakan itu mereka merasa kesepian. Kemudian pasti sebagai mom and dad itu kan kita punya peran sebagai orang tua ya, nggak cuma sebagai pasangan aja kita punya tantangannya, tapi peran dalam parenting juga pasti akan ada tuh tantangannya. Jadi Betul banget. beda kalau misalnya kita menjalankan parenting itu berdua, Mm-mm. ya, mom and dad nih kerjasama, tapi salah satu dari mereka harus ada yang pergi jauh, entah momsnya atau entah dadsnya ya. Nah, itu pasti akan ada tantangannya tersendiri. Kira-kira begitulah Mbak Tiffany. Oke, itu emang serumah aja susah ya Mbak ya. Apalagi yang harus Yes. beda jauh, komunikasinya itu pasti harus bagus banget tuh ya Mbak ya. Ya. Betul. Kalau ada nggak sih Mbak usia pernikahan yang terbilang rawan Mbak? Dan apakah itu akan semakin rawan jika pasangan di usia pernikahan tersebut menjalankan long distance marriage gitu Mbak Renita? Sebenarnya usia pernikahan itu yang paling rawan tuh yang baru-baru menikah tapi memang udah diharuskan sama situasinya untuk LDM, menjalankan long distance marriage ini. Oke. Kenapa? Karena dalam usia pernikahan yang dini itu kan sebenarnya kita yang masih baru-baru ya, kita itu kan Ya, butuh apa ya namanya tuh penyesuaian, pengenalan, yang namanya pacaran sama pernikahan itu kan pasti beda ya. Ketika kita betul. menikah, kita tahu 24 jam 7 hari orang itu gimana, sehingga ada karakter-karakter yang Betul. mungkin tersembunyi pada saat pacaran nggak kelihatan gitu Ya. ya. Kemudian ketika suami istri jadi, oh ternyata dia orangnya kayak gitu, gitu kan. Iya, ya. Itu Nah, butuh itu kan adaptasi saat ya Mbak. iya butuh adaptasi. Nah, jadi kalau misalnya memang ketika masa adaptasi ini diharuskan dari situasinya untuk menjalankan LDM, nah itu memang tantangannya akan lebih berat dibandingkan ketika kita sudah saling mengenal, kemudian trust-nya juga udah tumbuh, kemudian kita juga udah jadi lebih pasangan yang solid gitu ya antara suami sama istri. Nah, mungkin itu akan lebih mudah gitu menjalankan LDM. Oke, jadi kalau baru nikah aja nih udah LDM terus langsung hamil, mungkin kan ibu hamil butuh banyak support ya Mbak ya. Itu mungkin akan Pasti. terasa lebih lebih menantang gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, lalu tipsnya bagaimana nih Mbak agar suami istri bisa tetap harmonis gitu dan romantis walaupun jauh di mata? Jauh di mana dekat di hati ya Mbak Tiffany Betul ya. sekali. Gimana nih tipsnya Jadi Mbak? yang tadi Mbak Tiffany juga udah ngomong komunikasi. Nomor satu tuh memang komunikasi itu paling penting. Komunikasi Oke, nggak hanya sekedar kamu di mana sama siapa ya, itu kayaknya iya, lebih ke komunikasi yang curiga. benar. Tapi kita komunikasi juga harus bisa menceritakan hari-hari kita tuh seperti apa gitu ya. Jadi coba minimize perasaan-perasaan negatifnya. Jadi Oke, kayak misalnya, tahu nggak sih, aku tuh kangen banget loh sama kamu, nggak ada kamu di sini, aku gini-gini. Nah itu kan lebih kayak keluhan, iya ya. betul Tapi betul. lebih akan membantu ketika, oke, hey, gimana, how was your day? Gimana sih hari-hari kamu di sana gimana? Menyenangkankah? Gitu. Nah itu sebenarnya akan lebih membantu kita daripada kita mengeluhkan situasi yang pada saat ini kita rasakan, gitu. Jadi komunikasi itu memang kuncinya sebenarnya untuk menjalankan LDM supaya kita tetap romantis ya, terus udah gitu tetap menjaga hubungan solid. Nah, yang kedua tentunya rasa percaya.
Ya, rasa Benar, percaya Mbak. itu sangat penting karena memang sebagai manusia kita kan punya limitation ya, kita punya batasan. Jadi kita nggak Hmm. mungkin tuh tahu suami atau istri kita tuh di sana ngapain aja sama siapa lagi di mana misalnya gitu ya. Iya, Pasti iya, kan iya. ada hal-hal yang kita nggak tahu. Nah, ketika kita Betul. nggak tahu hal-hal itu, kita harus bisa menyerahkannya kepada rasa percaya kita. Nah, rasa percaya itu kan balik lagi ke komitmen ya. Jadi Betul. kita menjalankan LDM ini pasti ada tujuannya nih Mbak. Tujuannya Ya. apa? Mungkin mau meningkatkan finansial, atau mau mendapat education lebih bagus, atau mungkin mau mendapat pekerjaan yang lebih bagus. Dan itu pasti aku yakin apapun yang dilakukan sama mom and dads ini adalah untuk mensejahterakan keluarga, memperbaiki keluarga, kondisi keluarga gitu ya, agar meningkat menjadi lebih baik. Jadi kita balik lagi ke tujuan kita. Ketika kita punya tujuan yang bagus, yang positif, kita juga harus punya komitmen. Nah, Ya. salah satu rasa percaya itu base-nya adalah komitmen. Karena kita nggak bisa terus-terusan mencurigai. Nah, itu tuh adalah racun-racun LDM tuh, Mbak. Ah, betul, Tuh. betul. Jadi Nah, jangan udah curigaan gitu, gitu ya. ya bener banget. Kalau misalnya Hmm. curigaan, kita nggak bisa ngapa-ngapain loh. Kita jauh, dia di sana, kita di sini, Iya. yang ada marah-marah gitu ya. Uring-uringan Nah, yang sendiri ya. benar, Iya. yang lebih Oke. penting lagi adalah quality time. Jangan lupa Oh, quality oke. time, walaupun kita itu lagi jauh banget ya sama pasangan kita, tapi quality time sekarang itu dimudahkan oleh keberadaan teknologi. Mungkin kita bisa nonton film bareng, atau misalnya anak sebelum tidur gitu ya, ayo kita call Heeh. daddy dulu gitu ya, atau misalnya call mami dulu, kita berdoa bareng gitu. Jadi quality time seperti itu akan sebenarnya meningkatkan apa namanya, serasa Ah, solid antara pasangan dan antara parent sama anaknya juga. oke. Jadi walaupun jauh tetap harus melakukan quality time ya, Mbak ya. Betul. Contohnya apa nih Mbak quality time yang bisa, yang seru dan memorable gitu ya untuk dilakukan lewat jarak jauh, mungkin online, bagaimana Mbak? Quality time jarak jauh tuh mungkin gini ya, harus di set dulu waktunya. Jenisnya Oke. juga seperti apa. Mungkin ada permainan-permainan online yang mungkin anaknya itu bisa bisa bermain sama orang tuanya. Ah Kemudian ya, bisa seru seru juga, seru. ya, bisa juga membaca buku gitu ya. Kita kan suka bercerita ya, orang tua itu suka menceritakan sesuatu ke anaknya. Nah, itu juga sebetulnya menjadi quality time yang sangat bagus gitu. Kamu tahu nggak, Hmm. Dek, papa tuh di sini gini 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 gitu ya. Nah, Oh, bisa juga apa namanya, yang tadi aku bilang, membacakan buku itu secara online. Jadi mungkin anaknya juga bisa mendengar suara mom atau dadnya ya, walaupun dari iya. jauh, tapi pakai video. Tapi memang yang penting kan ada visualnya, jadinya anak juga merasa dekat, merasakan Baik. perhatiannya gitu ya. Oke, iya iya. Ya, susah-susah gampang lah ya Mbak ya untuk quality time jarak jauh ini ya Mbak. Pasti kita harus kreatif, Iya. Mbak Kita Tiffany. harus kreatif, benar. Apalagi kalau udah beda negaranya yang beda jamnya tuh jauh gitu ya Mbak. Di sana Yes, bener banget. lagi bobo, kita udah seger di sini gitu. Iya iya iya. Kalau LDM sendiri tuh ada manfaatnya nggak sih Mbak sebenarnya Mbak? Kebetulan orang tuaku juga menjalankan LDM ya, karena Wow, pekerjaannya. Jadi aku juga baik. sangat-sangat merasakan manfaatnya. Jadi aku bisa bilang ada. Oke. Tapi memang itu Oke. dikembalikan lagi kepada masing-masing keluarga dan masing-masing individu ya. Oh, Kalau baik. memang catatannya ada gini nih Mbak. Ya. Kalau memang pasangan suami istri ini mampu untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dengan positif, itu banyak sekali manfaatnya. Aku melihat ya, LDM itu bisa menjadi basis untuk memperkuat rasa kekeluargaan ya. Karena ketika salah satu, pokoknya anggota keluarga yang pergi itu kembali, itu rasanya kayak 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 apa ya, kayak hari raya tersendiri gitu, kayak Oh Natalan, iya. kayak Lebaran gitu ya, yang ketemu. Udah Betul-betul lama gak senangnya ketemu, luar terus kayak biasa. pelukan, seneng banget, Iya. luar biasa gitu ya. Jadi maksud aku, memang itu akan memberikan satu keuntungan bagi keluarga yang memang bisa menjalankan LDM ini dengan lebih baik. Kemudian rasa percaya. Nah, biasanya kalau misalnya memang pasangannya itu sudah menjalankan LDM dengan solid, itu rasa percayanya itu pasti akan meningkat beberapa level tuh.
gitu ya. Dan rasa percaya itu akan terbuild dengan sendirinya sehingga over the years itu pasangan akan menjadi solid. Gitu. Kemudian LDM juga mampu meningkatkan kualitas komunikasi sebenarnya. Kalau misalnya kita bisa menemukan cara komunikasi kita tersendiri, misalnya dalam menyelesaikan konflik, kemudian dalam bercerita, terus udah gitu menghabiskan me time. Nah, ketika kita ketemu itu situasinya akan lebih mudah bagi pasangan ini untuk berkomunikasi gitu. Oke, ya setuju sih. Ya, biasa jarak jauh aja bisa gitu ya. Begitu ketemu pasti lebih baik lagi komunikasi antar suami istrinya ini, Mbak ya. Ini ada pertanyaan bagus sekali nih, Mbak, dari Putih Gania Wulandari. Katanya terima kasih tips LDM-nya. Tolong berikan tips sukses LDP atau long distance parenting dong. Pola asuh seperti apa yang tepat diterapkan agar jauh di mata, dekat di hati. Ini bener banget. Jauh di mata, dekat di hati nih ya, Mbak ya. Kata kunci terima hari kasih, ini sepertinya. Mbak Putih ya, Putih Gania Wulandari. Terima kasih pertanyaannya. Untuk tips parenting LDM itu sebenarnya sama aja sama kayak parenting kita jarak dekat. Base-nya sama, disiplin, rutinitas, ya, tanggung jawab, itu base-nya sama. Hanya saja memang cara penerapannya yang berbeda. Nah, memang kalau misalnya parenting jarak jauh itu kan salah satu parent-nya ini kan punya peran yang lebih ya. Kayak aku lihat waktu dulu ibuku itu menjadi ayah sekalian jadi ibuku juga gitu ya. Karena ada absence dari ayahku. Nah, perannya itu memang kita harus tahu dulu. Tujuan kita dalam mendidik anak tuh maunya seperti apa. Kalau misalnya yang sesuai pengalaman aku yang diterapkan adalah disiplin dan kemandirian. Sehingga dengan orang tua yang menerapkan disiplin dan kemandirian, itu sebenarnya juga kita sedang membantu diri kita sendiri untuk tidak disusahkan oleh anak-anak kita nih. Gitu ya. Nah, gimana cara menerapkan disiplin dan kemandirian? Kita harus punya rutinitas buat anak-anak kita. Memang pertamanya itu akan sulit tuh, Mbak. Ya, menerapkan rutinitas, aku sama anak-anakku sendiri yang tidak menjalankan LDM aja menerapkan rutinitas itu sangat sulit. Tapi ketika mereka sudah dewasa, bukan dewasa sih, anakku udah 11 tahun sama 6 tahun ya. Ketika mereka udah lepas usia 5 tahun, mereka sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Jam segini mandi, jam segini makan, jam segini mungkin sekolah ya, tapi sekolah lagi learning from home, jadi ini ya. Tapi mereka sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan ketika aku sudah menerapkan rutinitas itu dari sejak umur 2 tahun. Ya, walaupun belum bisa komunikasi dengan baik ya, kalau misalnya umur 2 tahun kan masih benar-benar terbata-bata ya kalau omongannya ya. Nah, tapi aku sudah menerapkan itu waktu tidur jam berapa, waktu makan jam berapa gitu. Kalau misalnya tidur dia belum ngantuk, aku akan paksa untuk tidur. Bukan paksa marah-marah ya, tapi paling tidak aku berusaha sekuat tenaga untuk matiin lampu, kemudian mungkin menenangkan dia supaya dia bisa body clock-nya itu jam sekian tuh udah bisa tidur gitu. Tapi yang penting adalah menerapkan kemandirian dalam anak-anak kita, karena itu yang akan merasakan manfaatnya nanti kita sendiri. Baik. Oke. Ini berikutnya ada 2 pertanyaan yang kurang lebih mirip nih, Mbak. Dari Syawam _Al-Ghifari dan tadi ada Rita Natalia. Dua-duanya menanyakan pengaruh tertentu terhadap perkembangan psikologis anak karena tidak tinggal langsung bersama kedua orang tua. Kalau dari Syawam Al-Ghifari, ada pengaruh nggak sih kalau sosok ayah jarang bertemu ini ke anak? Secara psikologisnya ada pengaruhnya nggak tuh, Mbak? Terima kasih ya pertanyaannya. Semuanya ada ya. Untuk parenting yang LDM sama yang ada di rumah, semuanya pasti berpengaruh sama psikologis anak. Hanya saja bagaimana kita menjalankannya. Kalau misalnya dads-nya ada di luar misalnya ya, karena absen untuk harus kerja di luar negeri atau luar kota, tapi ketemunya misalnya cuma 3 minggu sekali atau sebulan sekali, itu tergantung sama bagaimana kita menjalankan parentingnya itu.
Kalau misalnya date-nya di luar terus udah gitu, kalau pulang tuh cuman marah-marah, terus udah gitu main handphone, atau misalnya Nah, sibuk sama sendiri, itu pasti akan berpengaruh ya cenderung negatif ya ke anaknya. Jadi kita nggak bisa dekat sama anak-anak kita. Tapi kalau iya. misalnya memang kita menerapkan, oke, aku nih udah pergi 3 minggu ya. Jadi kalau misalnya aku ada seminggu di rumah, aku akan memberikan waktuku ini selama seminggu untuk quality time bersama istri dan anak-anakku. Nah, itu sebenarnya akan lebih bagus untuk perkembangan psikologisnya si anak. Jadi, dikembalikan lagi bagaimana sih kita menjalankan LDM-nya ini nih. Kalau misalnya kita cuek sama quality time atau kebutuhan-kebutuhan psikologis anak, itu jelas Ya. akan mempengaruhi cenderung ke arah negatif gitu. Oke, baik, baik, baik. Ya, jadi baik ke orang tua anak, suami istri itu memang kuncinya ya komunikasi ya Mbak ya semuanya ya. Ya. Betul. Oke, kalau gitu kalau lebih fokusnya lagi Mbak komunikasinya harus seperti apa sih Mbak kalau suami istri atau ya, orang tua ke anak saat menjalankan LDM gitu Mbak? Komunikasinya jelas ini ya, pasti akan ada konflik, pasti akan ada rasa Oke. curiga, ya, pasti akan ada rasa tidak percaya atau kekhawatiran, itu pasti. Tapi kita balikin lagi, apa sih yang aku bisa lakukan kalau aku khawatir terus nih sama suamiku, gitu ya. Oke. Jadi kita harus mengedepankan komunikasi yang positif antar pasangan atau antara parents ke anak gitu, karena sebetulnya kalau kita curiga kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, yang ada aura kita nih kalau misalnya komunikasi jadinya negatif terus, dan itu nggak akan membawa mood kita ke mood yang positif ya. Sementara mood Baik. yang positif itu akan berpengaruh sama automatic thoughts ya, pikiran-pikiran Mhm. yang keluar secara otomatis. Kalau moodnya positif, automatic thoughts-nya itu biasanya cenderung positif juga. Tapi kalau misalnya Oh, kita moodnya lagi negatif, yang ada, aduh jangan-jangan dia begini lagi, jangan-jangan dia begini lagi, kalau misalnya dia heeh. kenapa-napa gimana ya. Nah itu akan mempengaruhi kita. Ingat, kita ini kan lagi parenting sendirian ya di rumah nih. Nah, kita Iya. nggak perlu sebenarnya yang seperti itu. Jadi, cara komunikasinya usahakan untuk bisa lebih positif. Tanyakan hari-harinya seperti apa. Berdoa Oke. bareng, itu sangat penting. Oh, berdoa bareng Kemudian, itu penting tuh ya. iya, itu penting banget ya. Walaupun beda waktu ya, tapi mungkin Iya. kalau misalnya belum waktunya berdoa, mungkin bisa menemani lewat video call. Kemudian, sering-sering memberikan kabar. Tapi itu pun tergantung sama kemampuan. Misalnya di sana kerja ya, nggak bisa ngasih kabar kalau selama kerja, bisanya pas pulang. Ya udah pas pulang gitu. Jadi Oke. kita hindari untuk bisa punya demand yang sebenarnya pasangan kita nih nggak bisa gitu loh. Maksudnya kamu harusnya sering-sering ngabarin aku dong, misalnya kayak gitu. Sementara mungkin suami kita, aku nggak bisa ngabarin kamu, soalnya di sini tuh sibuk banget. Aku cuma bisa ngabarin kalau di rumah. Nah itu Iya. kan harus ketemu di tengah nih, gitu. Betul, betul. Ya Solusinya harus gimana nih ya, ketemu Mbak ya? tengah, solusinya gimana. Nah, yang aku belajar dari mamahku itu, walaupun aku tidak menjalankan LDM ya, kalau misalnya dari mamahku itu, dia bilang no news means good news. Karena Oh, memang beliau itu positif sekali ya, positif thinker gitu. Jadi dia iya. dia daripada aku khawatir, daripada aku nggak tahu gimana-gimana dan punya Iya. pemikiran yang negatif, dia selalu Iya. menerapkan itu. No news means good news gitu, dan itu works Oke, on ayah her. baik-baik aja deh di sana ya. Iya, gitu sampai dia dapat Oke. dapat kabar gitu ya. Oke, jadi kita harus masukin afirmasi positif ke diri kita sendiri ya, Mbak ya. Iya, betul. Oke, tadi Mbak juga menyebutkan kalau komunikasi sebisa mungkin aja gitu. Seberapa sering sih Mbak dan berapa lama boleh berkomunikasi dalam sehari? Misalnya sejam sekali anak minta video call gitu, itu berlebihan apa enggak? Misalnya begitu Mbak. Ada batasannya kah Mbak untuk berkomunikasi? Batasannya itu tergantung sama masing-masing keluarga ya, karena itu kan Oke, berkaitan juga sama bisa atau enggak. Terus udah gitu waktunya tuh banyaknya seberapa. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa ditelepon di tengah-tengah pekerjaannya, tapi mungkin juga kalau misalnya
seperti ayahku itu kan dulu penerbang ya, jadinya memang kalau udah terbang 14 jam udah nggak bisa diapa-apain gitu. Betul. Jadi memang pada saat itu aku jarang sekali berkomunikasi gitu. Jadinya kita balikan lagi ke kondisi kita masing-masing tuh seperti apa. Kalau memang memungkinkan silahkan aja gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan, kita harus bisa fleksibel dalam menghadapi situasi-situasi yang memang tidak sesuai sama keinginan kita. Kalau kita punya ekspektasi terlalu tinggi, harusnya kan, nah yang ada kita kecewa sendiri tuh Mbak Tiffany. Betul. Terus Mbak, kalau untuk biar kita menjaga hubungan tetap romantis gitu ya Mbak, boleh nggak sih Mbak kita mengirimkan paket atau kejutan kecil gitu ke pasangan? Biar dia ngerasa diperhatikan gitu ya, biar terasa, spesial, ada kejutan kayak di rumah rasanya gitu. Itu oke juga nggak sih Mbak untuk menjaga tetap romantis Mbak? Iya, itu harus banget, apalagi yang baru-baru menikah ya, dan itu kan harus dijaga ya, keromantisan, keharmonisan gitu. Kita jangan lupa apa sih yang kita pernah alami atau kita lakukan ketika kita masih pacaran atau sebelum nikah gitu, yang bikin kita yakin banget pengen nikah sama nih orang nih gitu kan, ketika kita kan lagi deg-degan banget gitu. Nah, kita nggak boleh banget melupakan hal-hal seperti itu. Nah, kalau misalnya memang nggak bisa kirim-kirim karena kejauhan, mungkin pas pulang ke rumah kita harus melakukan hal-hal yang memang biasanya kita lakukan untuk meningkatkan keharmonisan atau keromantisan. Misalnya makan berdua atau nonton, atau ya sekarang agak susah ya karena kan kondisi pandemi ya. Tapi betul. Yang selalu aku memang anjurkan itu me time berdua suami itu memang sangat perlu untuk meningkatkan kualitas hubungan kita sebagai pasangan menikah. Baik. Nggak perlu yang heboh ke luar negeri jalan-jalan ya Mbak ya? Kalau sekarang nggak bisa Mbak Tiffany. Lagi nggak bisa ya benar. Kalau LDM jalan-jalan virtual aja dulu boleh ya Mbak ya? Itu tetap boleh efektif banget. Ya. Betul. Mbak, lalu ini ada juga yang nanya dari Ibu Tika Gunawan. Katanya kalau seorang ibu bekerja tiba-tiba ingin sekolah kembali dengan beasiswa dan mengharuskan LDR dengan suami dan anak, tetapi suami mengizinkan, tapi istri masih berat. Nah, jadi istrinya mau sih, tapi berat kayaknya. Nah, keputusan apa yang harus diambil baiknya? Nah, pertimbangannya apa aja nih ya, Mbak? Waduh, makasih Ibu Tika Gunawan untuk pertanyaannya. Memang ini pertimbangan yang berat ya sebagai ibu. Pasti kita tuh sangat mempertimbangkan meninggalkan anak-anak kita itu sangat berat, terutama kalau misalnya kita punya keinginan untuk sekolah lagi atau mempertinggi edukasi kita gitu ya, itu kan sama-sama penting buat kita ya. Tapi itu pasti dikembalikan lagi dengan resiko-resiko yang harus kita hadapi gitu. Kalau misalnya memang pertimbangannya itu sangat tipis antara edukasi sama harus meninggalkan anak nih, kalau misalnya aku ambil edukasi, tapi kalau misalnya aku milih anak nih, aku nggak dapat kesempatan ini gitu ya. Nah, itu pasti ada yang lebih tuh, walaupun sangat tipis. Nah, kita harus bisa di sebelah sini resikonya yang untuk ngambil edukasi, di sebelah sini yang resikonya untuk meninggalkan mengurus anak misalnya gitu. Aku suka menuliskan yang ini resikonya apa, yang sebelah sini resikonya apa. Ketika aku baca lagi, aku bisa lebih mengambil keputusan dengan lebih yakin, karena pasti akan ada resiko yang kita bisa lebih toleransi daripada yang lain. Gitu ya. Jadi ada risiko yang lebih berat. Kayaknya kalau misalnya yang ini aku lebih berat nih, aku nggak bisa. Untuk misalnya aku pribadi, aku pengen banget nih sekolah lagi di luar negeri waktu beberapa tahun yang lalu ya, sekitar mungkin 3 tahun yang lalu ya. Aku juga pengen banget tuh ambil PhD, tapi kok aku agak lebih berat ke anak ya. Jadi aku ke keluarga. Jadi aku tidak mengatakan bahwa yang satu lebih baik daripada yang lain, enggak. Ya, jadi kita yang harus tahu kebutuhan kita apa. Buat aku, untuk meninggalkan anak-anakku yang masih pada saat itu kecil-kecil, itu sangat berat buat aku. Tapi mungkin buat orang lain, resiko itu, wah kalau misalnya aku nggak ambil kesempatan ini, hilang. Dan ini akan lebih berat buat aku, dan aku akan menyesalinya seumur hidup. Ya, itulah yang dipilih.
Dan yang mau aku ingatkan, apapun pilihannya bukan berarti kita adalah bad mothers, bukan. Ya, jadi kita nggak boleh ngejudge diri kita sendiri. Kalau aku ninggalin anak-anak aku, berarti aku bad mom, aku nggak ini segala macam. Nggak, jangan seperti itu. Nah, itu artinya kita membebani diri kita sendiri dan itu tidak berguna buat diri kita. Ambillah pilihan yang menurut kita memang paling baik. Gitu. Pada saat itu memang buat aku belum bisa meninggalkan anak-anak aku sehingga aku lepaskan kesempatan aku yang satunya lagi. Tapi kalau misalnya buat yang lain ada kesempatan itu dan memang itu harus diraih sekarang, kalau misalnya enggak aku ketinggalan dan aku akan menyesal. Jangan sampai menyesali suatu kesempatan yang memang kita nggak berani ambil cuman gara-gara kita nggak berani ngambil keputusan. Gitu. Yang paling diingat tadi, yang harus paling diingat tadi aku mau tekankan lagi, nggak ada yang namanya bad moms kalau memang kita harus mengambil keputusan. Ya, bukan berarti kalau kita nggak sesuai dengan keputusan orang lain, kalau gue sih enggak sih, gue nggak bisa sih ninggalin anak gue. Itu kan judgement dari orang lain ya. Betul. Pokoknya nggak usah dengerin judgement orang lain deh. Pokoknya dengerin apa kata hati kita. Dengerin kata hati, betul, baik. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin ya Mbak Renita sebelum kita mengakhiri obrolan seru ini nih. Kalau ketika keluarganya kembali bersatu, mungkin di hari raya dapat jatah pulang, mungkin ya mudik ke kampung halaman, keluarga kembali bersatu. Ada trik khususnya nggak sih Mbak agar reuni keluarga ini nggak jadi semakin spesial gitu Mbak Renita? Itu balik lagi ya ke ke masing-masing keluarga. Jadi nggak perlu yang kayak welcome home daddy gitu ya kan. Kayaknya meriah banget. Tapi itu boleh banget dilakukan. Mungkin memasak sesuatu yang spesial atau misalnya membuat satu kado kecil-kecilan gitu ya biar kita tukeran misalnya apa gitu. Tapi kalau misalnya di keluargaku dulu itu ritualnya adalah apapun yang aku lakukan waktu anak-anak, ketika jemputan papaku itu pulang, aku selalu berjejer sama adik-adikku di luar dekat pagar. Jadi yang halo menyambut gitu. Ya, jadi sesimpel itu, benar. Sesimpel itu bisa membuat kedatangan siapapun yang meninggalkan keluarga itu merasa spesial. Jadi kita nggak perlu kayak nyap-nyapin, nggak perlu nyap-nyapin kado kalau misalnya kita nggak sempat ya. Tapi kalau misalnya sempat silahkan aja. Jadi jawabannya itu pasti akan dikembalikan ke keluarga masing-masing. Baik, oke deh Mbak Renita kalau gitu. Jadi sebagai kesimpulan, kunci sukses LDM ini komunikasi, komitmen, dan rasa percaya tentunya ya Mbak Renita ya. Betul. Oke deh kalau gitu Mbak Renita, karena keterbatasan waktu nih terpaksa kita harus udahan dulu ngobrolnya nih tentang how to deal with long distance marriage. Terima kasih banyak Mbak Renita Purwito, Bachelor of Psychology MPSI. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Mbak Tiffany. Sampai jumpa di lain kesempatan Mbak Renita. Iya, dadah. Oke, Mams, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Renita mengenai long distance marriage yang ternyata nggak semenyeramkan yang kita kira ya Mams ya. Nah, untuk pengumuman pemenang 2 pertanyaan terbaik nanti akan kita umumkan di Instagram story @motherbabyInd. Tentunya setelah Insta Live ini ya Mams ya. Baik kalau begitu, saya Tiffany, saya undur diri dulu. Sampai jumpa di Insta Live Mother and Baby berikutnya ya Mams. Bye-bye, sehat selalu Mams semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.